Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran kama amar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa kembali Allah pertemukan dalam acara kurma kuliah Ramadan. Semoga puasa kita di tahun ini menjadi puasa terbaik dan puasa yang bisa benar-benar menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat kuliah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana sejarah pengumpulan Al-Qur'an atau pembukuan Al-Qur'an di masa Khalifah Utsman ibn Affan. Sebagaimana kita ketahui dan sudah sering kita mendengar ataupun kita membaca kitab-kitab sirah, bagaimana sejarah penting dan sangat luar biasa bersejarah ini, yakni pengumpulan mushaf Al-Quran yang dijadikan sebuah mushaf utuh sehingga menjadikan Al-Quran menjadi bisa kita baca dan bisa kita telaah dan pelajari sampai kepada zaman kita sekarang. Sebagaimana kita ketahui, di zaman dahulu Al-Quran itu tersebar di berbagai tempat gitu. Baik dari hafalan-hafalan oleh para sahabat, para penghafal Al-Quran, maupun ditulis di berbagai tempat, yakni di kulit-kulit binatang ataupun di pelepah-pelepah kurma dan sebagainya. Maka dari itu Al-Quran pada saat itu bertebaran di mana-mana, baik dalam ingatan maupun di dalam catatan-catatan para sahabat. Pada masa Abu Bakar sebenarnya mushaf Al-Quran yang tersebar itu di mana-mana itu juga sudah dikumpulkan gitu. Dikumpulkan dan ditempatkan di tempat yang dianggap mereka aman, sehingga dipilihlah tempat di rumahnya Hafsah bin Umar gitu untuk menyimpan mushaf Al-Quran yang tersimpan itu gitu. Sehingga mereka merasa agak sedikit aman dengan kondisi seperti ini. Namun dalam sejarahnya gitu, di masa kekhalifahan Utsman ibn Affan, Utsman banyak sekali melakukan ekspansi keluar gitu, menyebarkan Islam keluar Madinah dan berbagai wilayah yang begitu luas, sampai keluar daerah yang sangat jauh gitu. Bahkan dalam sejarah, para sejarah di negeri ini juga pernah mencatat bahwa pada zaman Khalifah Utsman, Islam utusan dari Utsman itu sudah sampai ke wilayah Aceh, dan ini ada sejarahnya. Bahkan ada kubur para utusan tersebut yang sampai sekarang masih berada di Aceh gitu. Ini bukti sejarah bahwa zaman Khalifah Utsman Islam begitu menyebar gitu. Ekspansi yang besar-besaran dilakukan untuk menyebarkan Islam. Sampai-sampai ada sejarah mengatakan bahwa sudah sampai ke Indonesia, yaitu di wilayah Aceh. Sahabat Khuzaifah gitu diutus oleh Khalifah Utsman untuk melakukan ekspansi ke wilayah Armenia dan juga Azerbaijan, yang itu sekarang itu masuk wilayah Rusia dulu. Maka ketika sampai ke sana, mereka melihat kondisi umat Islam yang ada di sana. Ada orang Islam yang ada di sana dan melihat bagaimana kebiasaan mereka di sana. Ternyata mereka melihat bahwa orang-orang Islam di sana membaca Al-Quran, menelaah Al-Quran, dan juga kebiasaan sehari-hari dengan Al-Quran mereka sudah agak berbeda dengan kebiasaan orang-orang Arab dalam membaca Al-Quran. Hafalan mereka dan juga dialek-dialek yang mereka baca terhadap Al-Quran itu berbeda dari Al-Quran yang sebenarnya dibaca di kaum Quraisy di wilayah Madinah ataupun di Mekah gitu. Maka dari itu
setelah pulang ke Madinah gitu, mereka melapor kepada sang khalifah yakni Utsman bin Affan bahwa mereka menemukan hal seperti tadi, yakni saking luasnya wilayah Islam, ada wilayah-wilayah yang bahasanya berbeda dengan bahasa Arab. Di sana mereka membaca Al-Quran dengan dialek mereka sendiri yang agak sedikit berbeda. Yang ini bagi mereka ini berbahaya bagi kelangsungan kemurnian Al-Quran gitu. Dan juga bagi mereka Al-Quran gitu, ini perlu diselamatkan bahasanya supaya tidak berubah-ubah, karena dia khawatirkan ketika nanti berubah-ubah makin luas wilayah umat Islam, bahasa-bahasa yang ada di sana semakin berubah, maka bahasa Al-Quran pun akan dikhawatirkan akan berubah gitu, sehingga membuat kemurnian ajaran Islam itu semakin membahayakan gitu. Maka dari itu mereka berinisiatif untuk melakukan langkah-langkah bagaimana caranya supaya Al-Quran ini benar-benar masih murni dan juga terjaga keasliannya. Dari situlah maka Khalifah Utsman ibnu Affan memanggil para sahabat mereka, berunding bagaimana caranya supaya Al-Quran yang ada saat ini, yang masih utuh saat ini, bisa terjaga secara murni. Alasan yang selanjutnya yakni dengan luasnya ekspansi kaum muslimin menyebarkan Islam, yang mereka tidak bisa menghindari terjadinya peperangan di wilayah-wilayah tersebut, sehingga banyak juga para sahabat-sahabat yang mereka adalah para penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran yang ada di otak mereka, mereka syahid dalam peperangan-peperangan tersebut gitu. Sehingga ini juga menjadi kekhawatiran para sahabat, terutama Khalifah Utsman, khawatir ketika para penghafal Al-Quran ini meninggal atau syahid dalam peperangan, sehingga orang-orang yang menjaga Al-Quran dengan murni ini semakin berkurang gitu. Dan bagaimana generasi kita selanjutnya ketika mereka sudah banyak yang meninggal gitu. Maka dari itu inisiatif dari kaum muslimin saat itu, terutama para sahabat, ya ini dipimpin oleh Khalifah Utsman ibnu Affan, memutuskan untuk membukukan atau mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran yang masih ada saat itu untuk dijadikan buku atau dijadikan kitab, dikumpulkan semua dalam satu mushaf. Maka Khalifah Utsman ibnu Affan memanggil para sahabat-sahabat yang dianggap sebagai orang-orang hebat gitu, orang-orang cerdas dan orang-orang yang punya pemikiran luar biasa. Di antaranya adalah sahabat Zaid bin Thabit gitu, Abdullah bin Zubair gitu, Abdurrahman, Sa'id ibnu As dan lain-lain. Maka mereka diperintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran dan juga memanggil para sahabat-sahabat yang masih menjadi penghafal Al-Quran untuk bersama-sama gitu, merembukkan dan mencatat kembali ayat-ayat atau surah-surah yang ada di dalam Al-Quran yang pernah diucapkan oleh Rasulullah. Mereka kumpulkan gitu. Yang pertama mereka memanggil kembali sahabiah Hafsah ibnu Umar gitu, yang dimana di tempat beliaulah mushaf-mushaf Al-Quran yang berserakan itu dikumpulkan gitu. Dan mereka, Khalifah Utsman meminta Hafsah untuk menyerahkan mushaf-mushaf Al-Quran yang ada di rumahnya untuk diserahkan kepada tim yang menyusun mushaf Al-Quran ini untuk dicatat kembali, dibukukan gitu. Yang bahannya itu dalam sejarah itu disebutkan bahwa dari kulit binatang gitu. Jadi dicatat di kulit binatang yang disiapkan khusus untuk mencatat mushaf Al-Quran tersebut. Maka dikumpulkanlah mushaf tadi, dicatat yang tercerai-berai tadi, dikumpulkan dalam satu buku gitu. Baik dari hafalan maupun dari catatan-catatan tadi dikumpulkan, sehingga terbentuklah satu bundelan atau rekapan yang begitu besar, yakni dari kulit unta. Maka kalau kita pernah jalan-jalan, mungkin para sahabat pernah berjalan misalnya ke museum di Turki gitu. Ini di sana masih tersimpan mushaf Al-Quran yang asli pada zaman Khalifah Utsman gitu. Di sana masih tersimpan murni gitu. Kenapa? Karena ketika sudah selesai mushaf-mushaf Al-Quran tadi dikumpulkan dan dijadikan satu mushaf, maka Khalifah Utsman ibnu Affan memerintahkan para sahabatnya untuk menyebarkan gitu mushaf-mushaf yang telah dikumpulkan di beberapa
beberapa mushaf tadi gitu diserahkan ke wilayah-wilayah kaum muslimin yang jauh dari wilayah Madinah gitu, untuk memurnikan kembali bacaan-bacaan Al-Quran yang ada di wilayah tersebut gitu. Di mana wilayah-wilayah yang sudah begitu jauh dan begitu luasnya wilayah kaum muslimin, di sana di mana ada wilayah kaum muslimin diserahkanlah mushaf Al-Quran tadi. Mushaf Al-Quran yang murni tadi sudah beberapa wilayah sudah diserahkan, maka diperintahkan kembali oleh Khalifah Utsman untuk menghanguskan ataupun membakar mushaf Al-Quran yang ditulis dengan dialek berbeda tadi, yang ya ini bukan dialek bahasa Arab tadi gitu, di wilayah-wilayah daerah tertentu yang bahasanya berbeda dengan bahasa Arab, maka diperintahkan untuk dimusnahkan Al-Quran tersebut, mushaf yang dicatat dengan dialek bahasa selain bahasa Arab tadi, untuk menjaga kemurnian Al-Quran dari bahasa Arab tadi gitu. Maka itulah sejarah besar yang begitu luar biasa yang bisa kita ingat, yang membuat sejarah Al-Quran sampai sekarang bisa kita nikmati dan bisa kita baca serta bisa kita hafal sampai saat ini. Sahabat kuliah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam 12 tahun kepemimpinan Khalifah Utsman menjadi khalifah gitu, di saat itu mushaf Al-Quran sudah terbentuk dan menjadikan satu buku yang begitu luar biasa yang sampai saat ini kita kenal dengan namanya mushaf Al-Quran, yang juga disebut dengan mushaf Utsmani, yang alhamdulillah dengan kerja keras mereka para sahabat radhiyallahu anhum itu kita saat ini bisa membaca Al-Quran, memahami maknanya, belajar tafsirnya, dan juga belajar bagaimana menghafal dan menjaga kemurnian Al-Quran tersebut karena jasa dari beliau-beliau tersebut. Semoga Allah merahmati para sahabat kita gitu, kaum muslimin seluruhnya, dan juga sahabat-sahabat Rasulullah SAW dulu yang dengan keikhlasan dan kemurniannya menjaga Islam dan kaum muslimin agar terjaga terus akidahnya, dan juga menjaga Al-Quran agar murni dari segi bahasa dan juga kemurnian pembacaannya. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita bisa sama-sama merasakan bagaimana kehebatan dan jasa dari beliau-beliau tersebut. Semoga Allah kumpulkan kita bersama mereka dan juga para sahabat-sahabat beliau yang lain yang memang benar-benar murni dan ikhlas berjuang untuk agama Allah, dan tidak ada lain kecuali hanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan berkah dari Al-Quran yang kita muliakan ini, kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada kita semua lewat baginda Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat yang mulia tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga acara kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.